Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Wiralodra. Kembali Mahapedia Podcast hadir untuk dapat memberikan informasi kepada Sobat Wiralodra semua. Kali ini masih kita akan panggil rekan-rekan yang telah melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Wiralodra tahun 2022 yang kemarin sudah menyelenggarakan kegiatan KKN. Nah, ada siapa sih yang akan kita panggil pada episode kali ini? Yakni kita akan panggilkan rekan-rekan kelompok KKN dari kelompok 6 Desa Krimun, Kecamatan Losarang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Pak. Alhamdulillah nih siang ini kita semua bisa bertemu dan berkumpul di studio Mahapedia Podcast ya untuk kesempatan dari teman-teman kelompok 6 KKN Desa Krimun. Mungkin kali ini kita belum bisa hadirkan semua teman-teman kelompok di sini nih karena keterbatasan tempat ya. Nah ini Sobat Wiralodra, kali ini kita kedatangan teman-teman dari kelompok 6 Desa Krimun. Kita pengen coba tanya-tanya terlebih dahulu nih karena mungkin sebelum kita tanya-tanya berkaitan dengan program KKN yang telah teman-teman selenggarakan, kita pengen kenalan dulu nih sama teman-teman semua. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Seno Wiji Prayitno sebagai ketua kelompok KKN. Saya dari Prodi Teknik Komputer Fakultas Teknik. Selanjutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Soleha. Saya di KKN sebagai bendahara 1 dan saya dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mary Haryati sebagai sekretaris di KKN Krimun. Saya dari manajemen. Program studi manajemen. Berarti ada dari Teknik Komputer 1, dari manajemen 2 ya yang ada hadir di sini. Nah, ini teman-teman, kemarin memang akhir Agustus itu kita telah selesai ya menyelenggarakan kegiatan kuliah kerja nyata khususnya untuk teman-teman ini kan di Kecamatan Losarang ya, desanya Desa Krimun. Nah, ini pasti Sobat Wiralodra banyak yang tidak tahu nih sebenarnya Desa Krimun tuh di mana sih? Iya, sebelumnya nggak tahu sih. Iya. Di mana berarti Mas? Untuk Desa Krimun sendiri itu terletak di Kecamatan Losarang Pak ya. Itu sebelum Desa Losarang ya. Sebelum Desa Losarang dan setelah Desa Puntang. Berarti memang adanya di Pantura ya? Iya Pak, di Posisinya Pantura. Dekat sama rumah sakit di situ titiknya. Rumah sakit Bayangkara. Rumah sakit Bayangkara Indramayu ya. Berarti situ. memang di Pantura, tepatnya di di situ juga ada rumah sakit Bayangkara Indramayu ya. Berarti memang teman-teman kemarin dalam 40 hari kerja KKN di Desa Krimun itu banyak aktivitasnya dilakukan di wilayah situ berarti ya? Iya betul. Kalau potensi desanya sendiri misalnya kayak keadaan alam atau apa di Desa Krimun itu seperti apa berarti Mas? Untuk potensi desa dari Desa Krimun itu ada pabrik kerupuk yeye Pak di situ. Itu ada pabrik kerupuk yeye yang memang kerupuk yeye itu dari Desa Krimun sendiri gitu Pak. Terus untuk keadaan alamnya itu ada pertanian, ada yang pembuat garam gitu ya, sama ada yang tambak ikan gitu Pak. Ikan. Iya. Berarti memang di Desa Krimun ini karena mungkin Pantura ya, jadi memang ada tambak juga di situ dan ada tambak garam berarti ya. Iya, betul, yang memang teman-teman bisa lihat di wilayah Desa Krimun. Nah kemarin pada saat pelaksanaan KKN nih, pastinya kan teman-teman karena mungkin kebanyakan dari kita dari Indramayu Timur ya atau Indramayu Kota khususnya ya di sini ya. Ketika memang teman-teman hadir di sana dalam prosesnya itu pastinya kan ada proses survei, terus kemudian proses pelaksanaan KKN dan proses evaluasi ya terakhir di sana kegiatan. Nah kalau sambutan dari pihak desanya sendiri itu seperti apa berarti? Untuk dari pihak desanya itu welcome sama kita Pak. Jadi pas saat kita sudah mulai KKN, kita datang ke balai desa untuk kayak disambut
minta izin dan disambut oleh mereka. Mereka sangat welcome sama kita gitu. Mereka semua hadir dalam penyambutan kita. Alhamdulillah, berarti ya memang teman-teman kemarin hadir ya dari kampus, terus kemudian mencoba melakukan aktivitas mengabdi di masyarakat selama hampir 40 hari di sana, disambut dengan baik ya oleh pemerintah desa dan masyarakat di sana, alhamdulillah. Nah, tadi kan disampaikan oleh teman-teman kan ada sudah disampaikan potensi desa itu ada tambak, terus ada sawah, terus kemudian ada juga yang tambak garam ya di sana. Berarti memang kalau mata pencaharian dari warganya sendiri di Desa Krimun itu seperti apa berarti? Untuk mata pencaharian kalau kita survei lebih banyak ke karyawan. Wira swasta. Wira swasta. Berarti memang walaupun memang di situ ada lahan pertanian, tambak, terus kemudian tambak garam juga, tetapi memang hampir sebagian dari masyarakat rata-ratanya sebagai wira swasta ya, seperti itu. Oh iya. Ini memang setiap desa beragam ya, ketika memang walaupun memang di situ banyak sawah, tetapi banyaknya juga sawahnya bukan milik orang desa tersebut ya. Jadi memang teman-teman telah melakukan aktivitas survei juga di Desa Krimun. Tapi memang kalau saya ingat, berarti Krimun ini berarti tempat tinggal Ibu Bupati berarti ya? Betul. Di situ ya. Apa teman-teman tahu berarti di Krimun ada tempat tinggal Ibu Bupati berarti di situ ya? Tahu. Nah, apa sih yang teman-teman kemarin laksanakan di Desa Krimun pada saat kegiatan KKN kemarin gitu? Kalau dari LPPM sendiri teman-teman berarti dapat program kerja apa berarti? Untuk dari LPPM kita dapat program kerjanya, program utamanya itu tertib administrasi. Kita lakukan di sana itu tentang sensus desa, Pak. Melaksanakan sensus desa berarti berkaitan dengan tertib administrasinya. Nah, ini kan pastinya teman-teman kelompok ini ada berapa jumlah anggotanya? Ada 15. Itu terdiri dari fakultas apa aja? Prodi apa sih? 7 fakultas ya. 7 fakultas. Prodinya berarti yang ada masuk di selain manajemen dan teknik komputer, yang lainnya apa aja berarti? Ada hukum, ada PBSI, ada biologi, FAI. Iya, FAI sama agama Islam. FAI juga. Maaf ya. FISIP, ada FISIP. Iya, ada FISIP. Oh, ada. Iya, ada Kesmas juga. Oh, Kesmas juga ada. Iya. Berarti ini hampir lumayan beragam ya, teman-teman beragam. anggota kelompok yang di kelompok 6 Desa Krimun ini. Nah, dari program tadi tertib administrasi desa itu kan mungkin kalau kita dilihat itu kan lebih spesifikasinya itu ke antara teman-teman ilmu pemerintahan FISIP atau hukum mungkin ya. Betul. Nah, kira-kira misalkan program studi yang lainnya ada program-program pendukung yang dilakukan oleh teman-teman untuk menggolkan atau memiliki tujuan dalam KKN di Desa Krimun tersebut? Ada, Pak. Kita kan ada 7 prodi apa ya. Untuk prodi hukum dan FISIP itu lebih ke arah sensus ke masyarakatnya itu. Untuk program pendukungnya itu yang dari hukum itu tentang pentingnya memiliki sertifikat tanah. Kalau yang dari FISIP-nya itu pemberdayaan potensi desa. Terus ada lagi yang dari saya dari komputer itu pelatihan dasar komputer di tingkat SMP. Terus yang dari manajemen melatih menabung sejak dini untuk masa depan gitu. Terus ada lagi yang dari FAI atau perbankan syariah itu tentang menabung di bank syariah. Kalau yang dari biologi itu tentang penanaman dan pentingnya menjaga lingkungan. Terus yang dari Kesmas itu edukasi ular tangga tentang gizi seimbang, sama yang itu bikin puisi. Oh ya, dari PBSI. Tentang cerpen. Berarti memang banyak juga ya aktivitas dan program pendukung yang dilakukan oleh teman-teman selain memang tadi yang tertib administrasi desa ya. Betul. Itu dipersiapkan. Nah, dalam prosesnya kemarin apakah memang ada yang tidak tercapai dari program-program yang memang direncanakan oleh teman-teman semua? Tercapai semua sih, Pak, alhamdulillah. Tercapai semua. Kalau sasarannya sendiri dari program-program yang dibuat oleh teman-teman itu siapa berarti kemarin? Sasarannya ada yang dari tingkat sekolah, ada yang SMP dan SD. Terus ada yang ke masyarakat, Pak, dan ada juga yang ke aparat desa. Aparat desa. Pemerintah desa. Berarti memang
kita ya mencoba memberikan informasi baru, terus kemudian mencoba memberikan masukan juga ya kepada baik adik-adik sekolah dasar atau SMP, terus kemudian masyarakat, terus kemudian bapak-bapak di pemerintahan desa juga berkaitan informasi-informasi atau memang berkaitan dengan hal-hal penting ya memang Iya, yang betul. teman-teman coba upayakan pemberian informasi kepada masyarakat Desa Krimun pada saat kegiatan KKN kemarin ya. Tadi cukup lengkap sekali ya, dari mulai mencoba menabung, terus kemudian ada menanam pohon dan lain sebagainya. Itu kan berarti teman-teman melakukan program itu selama hampir 40 hari ya di Iya, sana. betul. Betul Pak. Sudah sampai mana main-main di Desa Krimunnya berarti? Udah semua ya. Udah Sudah dikelilingin. Kelilingin semua sih, Kelilingin iya. semua. Kelilingin semua. Heeh. Berarti kalau berbicara sudah dikelilingin semua nih, pasti ada kesan nih, ya. Mungkin teman-teman kan banyaknya kan melakukan aktivitas kan di wilayah tempat tinggalnya masing-masing nih. Ketika kegiatan KKN itu kan kita pasti datang ke tempat yang baru, terus kemudian dengan budaya masyarakat yang baru, mungkin dengan aktivitas masyarakat yang baru juga di sana. Nah, kita pengen coba tanya nih kesannya dari teman-teman semua. Mungkin dimulai dari Mbaknya dulu nih. Kesannya pas kemarin KKN tuh Mau gimana? masukkan bentar dulu. Iya. Di situ juga ada yang kurang satu sih. Ah. Di situ ada suku Dayak, Iya. Di Krimun. Krimun. Iya, Oh. suku Dayak Pak. Berarti mungkin bisa dijelaskan seperti apa, Dek? Suku Dayak. Mangga, Iya. Ketua. Di Krimun sendiri itu ada suku Dayak ya Pak ya. Itu mungkin dari mereka sendiri suku Dayak tuh kita coba mendatangi suku Dayak gitu untuk kayak silaturahmi gitu. Iya. Terus kita disambut sangat baik sih Pak oleh mereka Pak. Alhamdulillah. Kita jadi lebih banyak sering main ke Dayak karena mereka juga yang ngundang kita untuk menghadiri acara di sananya. Berarti memang Welcome banget di iya, sana. welcome banget. Sangat Terus welcome. kemudian ini ada ya hal baru ya yang Iya, mungkin betul. memang teman-teman tadinya kayaknya mungkin teman-teman sudah dengar nih, Iya. tapi Takut tidak juga tahu ya, datang ya, gitu. Iya. Ternyata takut, terus kemudian tidak tahu tempatnya di mana kan. Tetapi ketika teman-teman hadir melaksanakan kegiatan KKN di Krimun, alhamdulillah diterima dengan Sambut, baik ya iya, oleh iya. bapak-bapak di sana berarti ya. betul. Betul Pak. Nah, kita coba tanya nih kesan-kesannya nih. Sok, mulai dari Mbaknya. Kalau dari desanya sendiri kayak apa namanya, pemerintah desanya itu benar-benar welcome dan kita tuh seneng banget di situ tuh. Kayak mereka bisa ketika kita minta tolong atau apa gitu untuk keperluan kegiatan, mereka langsung kayak ngasih gitu. Iya. Yang lainnya? Kalau untuk warga juga ya lumayan sih, lumayan deket lah maksudnya tuh. Terus juga dari yang tadi suku Dayak itu welcome. Terus juga kita sering banget diajakin ke acara-acaranya mereka, kayak misal kemarin tuh mereka lagi ngadain ulang tahun anaknya. Oh, iya. Jadi kita diundang ke situ. Oh. Berarti aktivitasnya ramai ya? Iya, ramai banget Ramai di situ. banget. Nah, teman-teman. Nah, sok pesan kesan dari Mbaknya. Untuk kesannya di situ pas selama KKN tuh banyak belajar sih pastinya ya. Jadi kita tuh kalau ke desanya sama sih di desa tuh welcome banget sama kita gitu. Nah, kita di situ banyak belajar dari desa juga, dari teman-teman juga, dari sikap teman-teman kan yang berbeda-beda ya. Kita bisa saling melengkapi lah gitu kesannya. Sangat apa ya? Sangat bisa apa namanya? Sangat jadi ini gitu, pengalaman terbaik pengalaman. ya. Iya. Betul. Nah, kalau dari Mas Ketua sendiri nih, pasti banyak kesan dan pesannya nih ya, karena selama 40 hari kan mungkin selain mengurus diri sendiri, mengurus teman-teman yang lain juga. Betul. Sok, silakan. Untuk kesan-pesannya itu dari desanya ya Pak Iya. ya, warganya welcome banget ke kita. Kita waktu pertama kali survei itu Pak banyak dibantu sama warga. Terus warganya kayak terbuka banget ke kita, banyak membantu ke kita juga. Dan untuk pemerintah desanya welcome juga. Kita minta bantuan ke pemerintah desa, dibantu, terus apa yang kita butuhkan tuh mereka siapkan gitu Pak. Terus untuk saya sebagai ketua sih saya juga punya pengalaman, kan kalau saya tuh Pak jarang keluar rumah seperti itu Pak ya. Pas mulai KKN tuh jadi tahu dunia luar tuh Pak, desa tuh seperti apa gitu. Dan ternyata itu cukup seru juga sih Pak. Terus dapat teman-teman juga yang udah sebagai keluarga lah Pak dianggapnya Pak. Iya. Udah berarti. Iya.
Ya memang karena ini kan apabila kita berbicara kuliah kerja nyata, yaitu sebuah mata kuliah wajib yang memang harus teman-teman ikuti ya di semester 6, terus kemudian itu merupakan sebuah pengabdian ya teman-teman kepada masyarakat. Ketika berbicara Tridharma itu kan ada pengabdian. Teman-teman pastinya setelah lulus kan akan kembali ke masyarakat gitu ya. Betul. Ini ya walaupun keseharian teman-teman itu di lingkungan masyarakat, tetapi ini mencoba mendalami kehidupan masyarakat yang sebenarnya gitu. Kita bersinggungan atau melakukan komunikasi dengan pemerintahan desa, terus kemudian kita juga melakukan aktivitas dengan masyarakat, kita juga membimbing adik-adik kan pastinya ya. Iya. Ya, jadi ke depan mungkin teman-teman dipersiapkan juga agar memang pada saat lulus itu bisa sudah setidaknya Terbiasa. ya mampu dan terbiasa ya Iya. ada di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini apakah memang dari program-program tadi yang memang teman-teman jelaskan ada aktivitas-aktivitas lain gitu yang dilakukan, misalkan kayak kemarin itu kan Juli Agustus itu kan ada hari besar agamaan, terus kemudian ada hari besar nasional, apakah ada aktivitas juga yang dilakukan oleh teman-teman di sana? Banyak Iya, ya. banyak. Banyak sih Pak. Salah satunya kita pernah ngikut Posyandu juga ya. Terus saat 17 Agustus kita ikut merayakan juga perlombaan 17 Agustus. Terus malam setelahnya, Puncak. terus kita juga tadi yang disebutkan menghadiri acara di Dayak juga gitu Pak. Dan banyak sih Pak. Iya, dan kegiatan mengaji juga buat anak. Untuk Iya, harian. mengaji. Oh, harian. Iya. Iya. Ada berarti sore ya? Ada. Iya. Malam itu habis Itu di maghrib. posko? Di posko. Iya. posko. Oh, Posko. berarti memang ada ya banyak-banyak hal lain juga yang memang teman-teman lakukan selain program kerja pendukung dan program kerja utama yang memang tadi awal sudah teman-teman jelaskan di sini. Nah, Iya. ada tidak gitu UMKM ataukah memang produk ataukah memang tempat yang memang diunggulkan nih di Desa Krimun agar memang Sobat Wira Lodra semua yang memang ada di menyaksikan Mapedia Podcast bisa datang nih ke Desa Krimun. Kira-kira mungkin teman-teman kan udah keliling-keliling nih, oh ya di Krimun nih ada tempat indah ini gitu misalkan, ataukah memang ada UMKM yang memang diunggulkan gitu, mungkin bisa dicoba dibeli atau apa gitu, bahwa memang itu identitas dari Desa Krimunnya sendiri. Mungkin siapa yang ingin menyampaikan? Kalau untuk UMKM ya Iya. kayak kalau yang kita survei itu di sana banyak penjual seblak sih Pak. Oh, Iya. di Krimun? Iya Oh, banyak ada. banget Pak. Oh. Yang paling terkenal tuh seblak Tea. apa tuh? Bandung Tea. Seblak Bandung Oh, Tea. Sama Asri. Oh, sama. Iya, Dua itu. itu yang paling Oh. terkenal di situ. Iya. Selain itu? Di situ kan ada pabrik kerupuknya aja ya. Oh, Itu juga iya, kan udah terkenal iya, banget iya. di situ. Salah satunya. Kalau mungkin tempat wisata ada nggak di sana berarti? Untuk wisata Untuk mungkin ini Pak yang kayak tempat jajan kuliner Iya, gitu iya, iya. di depan Dai Anur. Oh, di Iya. Krimun berarti Itu ada. rame banget sih Pak. Rame banget di situ. iya, tiap hari di situ. Di situ ada Iya, tempat ada. jajanan Oh. kulinernya. Ya berarti? biasanya tuh sore kalau nggak malam. Mm-mm. Tuh Oh, baik. Biasanya pusat tepatnya tuh jajanannya. dari jam 4 sampai jam 9 malam. Oh iya. 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 Berarti memang ini Sobat Wira Lodra ya, ketika kita bicara Desa Krimun, walaupun memang posisinya adanya di Pantura, terus kemudian jauh dari pusat kota, tetapi memang di sana ada pusat seblak ya. Iya, betul. Ya, Iya, setidaknya seblak-seblak yang memang terkenal ya, mungkin ya. Terkenal. Betul Pak. Mungkin Sobat Wira Lodra yang belum tahu nih, mungkin bisa jajan seblak di Desa Krimun ya. Betul. Karena memang di sana tadi ada apa aja? Tadi itu namanya. Seblak Bandung Tea, Tea, sama seblak Asri. Asri. Iya, betul. Dan juga ada yang lainnya juga ya kayaknya. Ada, Ada, iya, banyak. banyak Di sih. sana banget banyak di situ. ya. Banyak seblak, terus kemudian tadi juga ada pusat jajanan Losarang ya. Iya, Losarang. Itu tepatnya di lingkungan Dai Anur. Iya, Dai Iya, Anur ya, berarti betul. di Desa Krimunnya. Nah, ini pastinya banyak pihak yang terlibat dalam proses kuliah kerja nyata ya. Kemarin mungkin selain memang teman-teman dari kelompok, ada pihak-pihak lain tidak yang terlibat memang diminta bantuannya oleh teman-teman dalam proses KKN kemarin? Ya mungkin kita minta bantuan ke itu sih Pak, pemerintah desa sama ke masyarakat juga Pak. Ke masyarakat. Kan ada yang kita itu program pendukungnya ada di salah satu RT di sana ya Pak ya. Kita minta bantuan ke pihak RT dan RW-nya untuk mengumpulkan warga gitu Pak. Dan alhamdulillah lancar acaranya. Iya. Nah, ini karena memang pastinya ya ketika berbicara program dengan mengumpulkan masyarakat, pastinya kita juga harus
meminta bantuan pihak yang berwenang di sana ya. Betul. Dalam prosesnya. Nah ini mungkin yang terakhir nih teman-teman, barangkali ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat kemarin selama kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Krimun. Angga bisa disampaikan untuk pihak-pihak yang terlibat tersebut, dipersilakan. Ya, sebelumnya terima kasih atas bantuannya dari pihak desa, terutama dari pemerintah desa yang telah membantu acara kita, program kita, entah itu utama ataupun pendukung. Terus masyarakat Desa Krimun juga yang banyak membantu membimbing kita, terus para pemateri juga yang telah membantu para program pendukung, salah satu dari teman kami, dan mungkin ya yang tidak bisa disebutkan. Dan yang utama itu untuk DPL, Bapak Adi. Oh ya, DPL juga Pak. Betul. Berarti dari Fakultas Hukum ya? Betul, Fakultas Hukum. Kalau Pak Kuwunya sendiri kenal namanya? Kenal Kenal Pak Bapak Toiman. Iya. Iya. Mungkin bisa disapa Pak Iya. Ya, ada yang mau ditambahkan, mengucapkan terima kasih ke siapa lagi? Yang pasti sih buat teman-teman juga ya Pak ya, yang ada di yang jadi anggotanya gitu kan, udah saling membantu gitu. Oh iya ya, karena memang 40 hari itu kalau dibilang sebentar tidak, dibilang lama juga tidak ya. Iya. Udah kayak keluarga sendiri sih kalau Iya. temennya. Iya, iya. Betul. Karena kalau kita melihat dari postingan-postingan yang di upload oleh teman-teman itu kan sangat semarak sekali gitu aktivitas KKN ya. Iya. Ini berarti kemarin alhamdulillah ya dengan program kerja semua yang telah berhasil dilaksanakan semua, tidak ada problem atau memang proses yang tersendat ya di sana. Iya, alhamdulillah teman-teman Desa Krimun bisa menyelesaikan kegiatan kuliah kerja nyata di Desa Krimun dengan sukses ya, dengan dibantu pihak-pihak yang terlibat di sana. Nah, ini barangkali teman-teman sekali lagi pengen ngajak nih Sobat Wiralodra semua, mungkin teman-teman yang di wilayah Indramayu ataupun memang di wilayah lain, kira-kira bisa main ke Desa Krimun, karena di Krimun itu ada apa? Silakan mungkin banyak nih, ngajak deh teman-teman di Sobat Wiralodra semua biar bisa main ke Desa Krimun. So. Ya, mungkin untuk pencinta seblak ya khususnya ya. Barangkali pengen nyobain seblak di Krimun gitu. Emang bener-bener yang di Indramayu emang nggak ada gitu. Rasanya tuh emang beda banget sama di Indramayu gitu. Itu enak Ada banget. ciri khasnya gitu. Cobain di Desa Krimun Losarang tepatnya udah. Selain itu berarti ada suku Dayak ya? Suku Dayak Iya. betul. Dan apa tadi UMKM apa? Kerupuk Yeye. Iya. Ya. Berarti memang Sobat Wiralodra selain memang ada seblak yang kata teman-teman kelompok KKN Krimun ini luar biasa ya, ada juga tadi kerupuk Yeye sama suku Dayak Suku Dayak, iya. Losarang ya, Betul. khususnya di wilayah Desa Krimun. Ya mungkin ini aja teman-teman ya yang mungkin saya ingin tanyakan kepada teman-teman semua. Kami ucapkan terima kasih nih siang ini sudah bisa hadir di Mapedia Podcast untuk bisa menyampaikan informasi-informasi baru ya, karena memang kegiatan kuliah kerja nyata teman-teman laksanakan selama 40 hari ini pasti ada program dan memang yang mesti disampaikan agar memang Sobat Wiralodra bisa mengetahui bahwa teman-teman menyelenggarakan KKN itu dengan sebaik-baiknya di Desa Krimun. Ya Sobat Wiralodra, tetap pantengin terus Mapedia Podcast untuk informasi kegiatan kampus Universitas Wiralodra. Dan jangan lupa kita ikuti juga akun sosial media yang ada di Universitas Wiralodra, baik di Facebook, Instagram, terus kemudian TikTok dan YouTube official Universitas Wiralodra Indramayu. Kami ucapkan terima kasih nih teman-teman sudah hadir di sini. Mungkin 1 tahun ke depan teman-teman kami doakan bisa lulus ya. Amin. Supaya bisa langsung mengabdi yang sebenarnya di masyarakat. Iya. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang hadir di sini. Sobat Wiralodra, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.